Cinta biasanya kita bayangkan sebagai sesuatu yang hangat, melindungi, mendekap, menenangkan. Tapi bagaimana jika cinta justru hadir dalam bentuk kebencian? Bagaimana jika seseorang memilih untuk dibenci, dicap pengkhianat, bahkan monster, demi melindungi satu orang yang paling ia cintai? Itulah paradoks Itachi Uchiha. Di dunia shinobi yang keras dalam Naruto, Itachi dikenal sebagai pembantai klannya sendiri, seorang kriminal tingkat tinggi, anggota Akatsuki, sosok dingin tanpa emosi. Namun di balik semua itu, tersembunyi satu pertanyaan yang jauh lebih dalam. Seberapa besar sebenarnya cinta Itachi pada Sasuke? Sejak kecil, Itachi bukan anak biasa. Ia jenius, terlalu cepat memahami dunia, terlalu cepat menyadari bahwa perdamaian selalu dibangun di atas kompromi berdarah. Ketika konflik antara klan Uchiha dan Konoha memuncak, Itachi dihadapkan pada pilihan yang mustahil, membiarkan perang saudara pecah dan ribuan orang mati, atau menghancurkan klannya sendiri demi stabilitas desa. Ia memilih opsi paling kejam, membunuh keluarganya sendiri. Namun di tengah pembantaian itu, ia menyisakan satu nyawa, Sasuke. Ini bukan kebetulan. Ini adalah keputusan paling personal dalam hidupnya. Jika Itachi hanya loyal pada desa, ia akan membunuh semuanya. Jika ia hanya loyal pada klan, ia akan memberontak. Tapi ia memilih jalan ketiga, mengorbankan dirinya, reputasinya, dan jiwanya demi satu orang, adiknya. Cinta Itachi tidak pernah hadir sebagai pelukan. Ia hadir sebagai trauma. Ia memahami satu hal yang kejam tentang dunia shinobi dalam Naruto. Kelembutan tidak membuat seseorang bertahan hidup. Kehilanganlah yang membentuk kekuatan. Maka Itachi melakukan sesuatu yang hampir tak terfikirkan. Ia merancang kebencian Sasuke. Bukan secara kebetulan, bukan karena emosi sesaat, tetapi sebagai strategi jangka panjang. Ia menggunakan Tsukuyomi untuk memperlihatkan malam pembantaian itu berulang-ulang pada Sasuke kecil. Ia menanamkan satu narasi yang sangat jelas. Aku membunuh demi menguji kemampuanku. Ia memposisikan dirinya sebagai kakak haus kekuatan, bukan sebagai pelindung. Mengapa ia harus sekejam itu? Karena kebencian memberi arah. Tanpa tujuan, Sasuke hanya akan menjadi korban tragedi. Dengan tujuan balas dendam, Sasuke memiliki alasan untuk tumbuh lebih kuat. Itachi tahu bahwa desa akan selalu memandang Sasuke dengan kecurigaan sebagai sisa klan Uchiha. Ia tahu dunia akan menguji Sasuke tanpa ampun, dan ia tahu satu-satunya cara agar Sasuke tidak hancur adalah dengan menjadikannya lebih kuat daripada kebencian yang ditujukan padanya. Ironisnya, Itachi menciptakan kebencian itu sendiri. Ia juga memastikan satu hal penting, Sasuke harus membunuh Itachi dengan tangannya sendiri. Mengapa? Karena dalam struktur sosial dunia shinobi, membunuh pengkhianat klan adalah bentuk legitimasi. Jika Sasuke menjatuhkan Itachi, maka ia bukan lagi korban tragedi Uchiha. Ia adalah pahlawan yang mengakhiri pengkhianatan. Itachi sedang menulis sejarah dengan dirinya sebagai antagonis utama. Dalam pertarungan terakhir mereka, Itachi sudah sakit parah. Tubuhnya melemah, penglihatannya hampir hilang karena Mangekyo Sharingan. Namun ia tetap bertarung seolah-olah ingin menang. Ia mendorong Sasuke sampai batasnya. Ia menguras cakra Sasuke. Ia memaksa adiknya membuka potensi terbesarnya. Dan ketika akhirnya ia tersenyum tipis sambil menyentuh dahi Sasuke, gestur kecil yang selalu ia lakukan sejak kecil, kita melihat kebenaran yang pahit. Itachi tidak pernah bertarung untuk menang. Ia bertarung untuk memastikan Sasuke siap hidup tanpanya. Mengubah diri menjadi villain bukanlah konsekuensi dari tindakannya, itu adalah bagian dari rencananya. Ia memilih untuk menjadi simbol kebencian agar Sasuke memiliki sesuatu yang harus dilampaui. Dan mungkin disitulah letak tragedi terdalamnya. Itachi tidak hanya kehilangan keluarganya, ia juga kehilangan hak untuk dicintai oleh orang yang paling ia cintai. Namun ia tetap melakukannya. Karena bagi Itachi, cinta bukan tentang dipahami. Cinta adalah tentang memastikan orang yang kau lindungi cukup kuat untuk hidup di dunia yang tidak akan pernah lembut pada mereka. Kebenaran tentang Itachi tidak terungkap di medan perang. Ia terungkap dalam percakapan yang sunyi. Melalui Tobi, Sasuke mengetahui fakta yang menghancurkan seluruh hidupnya.
Kakaknya bukan pengkhianat tanpa hati. Ia adalah perisai terakhir Konoha dan perisai terakhir bagi Sasuke sendiri. Seluruh kebencian yang selama ini menjadi bahan bakar hidup Sasuke tiba-tiba kehilangan fondasinya. Namun puncaknya dari semua itu bukanlah pengakuan Tobi, melainkan saat Itachi dihidupkan kembali dengan Edo Tensei dalam Naruto Shippuden. Pertama kalinya, Itachi tidak lagi menyembunyikan niatnya. Ia tidak lagi berperan sebagai villain. Ia berhenti berbicara dengan nada manipulatif. Ia berhenti berbohong. Dalam percakapan terakhir mereka, Itachi mengakui satu kesalahan besar. Ia telah mencoba memikul semuanya sendirian. Ia telah mencoba mengontrol masa depan Sasuke tanpa pernah memberinya pilihan. Disinilah cinta Itachi mencapai bentuk paling jujur, bukan lagi sebagai strategi, bukan lagi sebagai pengorbanan heroik, tetapi sebagai pengakuan atas keterbatasannya manusia. Ia berkata pada Sasuke, "Aku akan selalu mencintaimu." Kalimat itu sederhana, tidak dramatis, tidak puitis, namun justru karena kesederhanaannya, ia begitu menghancurkan. Selama ini Sasuke hidup dalam narasi bahwa ia harus membunuh kakaknya untuk menemukan makna. Kini, ia dipaksa menghadapi kenyataan bahwa orang yang ia benci tidak pernah berhenti mencintainya. Cinta Itachi tidak meminta pengampunan, ia tidak meminta balasan, ia bahkan tidak meminta untuk dimengerti. Ia menerima kemungkinan bahwa Sasuke mungkin masih tetap membencinya. Ia menerima bahwa namanya akan tercatat dalam sejarah sebagai kriminal. Ia menerima bahwa ia tidak akan pernah hidup cukup lama untuk memperbaiki citranya. Dan disitulah letak maknanya. Cinta tanpa syarat bukanlah cinta yang selalu benar. Ia adalah cinta yang tetap memilih memberi, bahkan ketika tidak ada jaminan akan diterima. Yang paling menyakitkan dari cinta Itachi bukanlah pengorbanannya, melainkan kesepiannya. Ia menjalani hidupnya tanpa satu pun orang yang benar-benar tahu kebenaran. Ia mati dengan reputasi hancur. Ia hidup kembali hanya untuk memastikan Sasuke tidak tersesat dalam kebencian yang lebih besar. Dan di akhir pertemuan mereka, ketika ia menyentuh dahi Sasuke sekali lagi, gestur kecil yang dulu ia lakukan saat mereka masih anak-anak, kita melihat bahwa di balik semua strategi, politik, dan tragedi, Itachi tetap seorang kakak. Mungkin di titik ini kita memahami jawabannya. Cinta Itachi begitu besar hingga ia rela menjadi monster dalam cerita orang lain, asal di cerita Sasuke ia tetap menjadi alasan untuk bertahan hidup.